Terima kasih Anda masih bersama kami sesuai tema kita malam hari ini. Belajar dari bencana Sumatera, apa yang kemudian perlu kita benahi? Closing statement, saya ke Pak Firdaus, silakan singkat. Elvira, tentunya titik balik kita untuk merevitalisasi kembali, menata ulang kembali daerah hulu kita. Karena kita akan hidup dalam situasi yang akan intensitas bencana akan semakin tinggi. Ya. Dan kita berharap bahwa ini kejadian terakhir yang sangat yang menyedihkan kita. Dan ramalan dari Badan Meteorologi Dunia juga mengatakan bahwa tahun-tahun ke depan itu tahun-tahun yang tidak akan nyaman. Kita akan mengalami kekeringan yang akan ekstrim sekali dan kita akan mengalami musim hujan yang juga sangat ekstrim sekali. Nah, pertanyaannya adalah seberapa tinggi kerentanan kita ini yang kemudian harus kita jawab bersama-sama. Tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tugasnya masyarakat, tugasnya juga pelaku usaha. Kenapa? Somehow juga kemudian apa yang terjadi, ya pelanggaran tata ruang, kemudian pembukaan kawasan retensi yang ada itu kan ya somehow karena dunia usaha yang juga ya terlibat di sana, ya tentunya kemudian pemerintah juga sebagai regulator punya tanggung jawab, kewajiban untuk memastikan bahwa bisnis memang harus tumbuh dalam rangka mensejahterakan rakyat kita. Tetapi jangan lupa bahwa setiap langkah yang kita tempuh, setiap keputusan yang kita ambil itulah kemudian ada bibit bencana yang harus kita kalkulasi. Gagal mengkalkulasi bibit bencana ini kemudian kita akan menghadapi resiko yang akan berat sekali. Dan kita tidak mau bahwa apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, jangan kemudian bergeser ke bagian timur. Ya kenapa? Karena ya memang kita memang rentan sekali ya. Yang berikutnya lagi tentunya tadi, kita tahu Presiden sangat konsen sekali tadi komunikasi. Izinkan saya memberikan masukan sebagai akademisi ya. Komunikasi Presiden dengan publik udah sangat bagus sekali, tapi kemudian komunikasi jajaran yang membantu Presiden ini yang betul-betul harus kita ulang kembali, jangan sampai salah statement yang membuat orang frustasi, orang kecewa, orang sakit hati ketika kita harus fokus energi kita untuk membenahi masalah ini. Yang terakhir, ya, bencana ini saya yakin tidak akan berhenti di sini loh ya. Kenapa? Karena memang ramalan akan semakin intens kita karena pembelajaran ini sangat mahal sekali dan yang tidak kalah penting adalah tadi tiba-tiba kita kemudian melahirkan angka kemiskinan baru. Di samping itu juga dalam waktu yang pendek ini adalah tadi bagaimana menangani pasca bencana sehingga tidak ada penyakit yang akan menjadi isu baru lagi. Baik. Dan sekali lagi tentunya tadi bantuan kita bersama sinergi ini akan menentukan apakah kita akan survive melewati masa-masa sulit ini ke depan. Baik Pak Firdaus, terima kasih. Mas Mukri, closing statement. Ya, apapun situasinya buat Walhi, rakyat harus diutamakan. Yang kedua, jangan sering berbohong pemerintah. Kalau betul tidak mau berbohong lagi, buktikan, cabut semua perusahaan perizinan berisiko tinggi dan telah berkontribusi terhadap penyebab terjadi banjir. Yang ketiga, bahwa bencana yang telah melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, percayalah para bapak ibu yang telah menjadi korban, yang saat ini tinggal di pengungsian, termasuk juga telah meninggal. Bencana yang terjadi saat ini bukan lagi persoalan suku bangsa, bukan lagi persoalan agama, bukan lagi persoalan Jawa dan luar Jawa, tapi semua rakyat hari ini merupakan korban ketidakadilan, korban penindasan. Sama pejuang lingkungan di Jawa Tengah ditangkap, sama pejuang lingkungan di tempat lain juga ditangkap. Bagaimana mencegah mereka supaya tidak terjadi banjir? Ini semua pelakunya adalah orang-orang yang berkumpul di daerah Jakarta ini, yang punya kekuasaan, punya pangkat. Kalau tidak kemudian ini diselesaikan, maka kami berharap bahwa tragedi, anggap saja tragedi yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Aceh, sekali lagi ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, adalah nyawa jiwa pemersatu buat bangkitnya terhadap Indonesia. Menentang ketidakadilan ini, berani melawan dia, kawal bangsa ini. Kalau tidak kita akan terus dirongrong. Terus dirongrong, dijarah kekayaan kita, akan terpecah-pecah bangsa ini. Karena sudah bobrok pemerintahnya. Terutama itu Antek-Antek Mulyono. Kalau kemarin takut kita terhadap Mulyono, karena dia masih punya pangkat dan perkasa, hajar hari ini. Satu kita. Terima kasih. Pak Joko Widodo, closing statement singkat.
Baik, saya kira ini momentum yang baik ya bagi kita untuk memperbaiki atau memperbarui cara-cara baru ya. Dan tentu kalau bagi BRIN kami concern kepada pengembangan teknologi-teknologi baru dan metode-metode baru untuk bisa mereduksi bencana ke depan, dan kita harus semakin tangguh dan semakin tangguh. Oke, baik. Terima kasih. Ada posnya untuk Pak Joko Widodo. Sebagai penutup, mewakili pemerintah Mas Timothy. Ya, pada kesempatan kali ini mohon berkenan izinkan saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari pemerintah, begitu ya. Kami juga mengapresiasi seluruh kerja keras pemerintah daerah, seluruh kerja keras TNI, Polri, BNPB semuanya dalam penanggulangan bencana ini, begitu. Tetapi pada prinsipnya Presiden menegaskan bahwa kita harus bekerja keras, dan kami menyampaikan bahwa pemerintah akan hadir, pemerintah terus hadir, pemerintah akan mendampingi masyarakat yang terdampak bencana dari awal sampai akhir, termasuk juga nanti tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam rencana, ada target 100 hari kerja, ada target 1 tahun kerja gitu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah akan memprioritaskan perbaikan layanan dasar ya, seperti rumah sakit, pendidikan, tempat ibadah, kantor-kantor pemerintahan, dan juga Pak Presiden sudah memerintahkan agar dilakukan penghapusan KUR bagi petani yang terdampak. Pak Presiden juga sudah memerintahkan dilakukan rehabilitasi lahan pertanian yang rusak dengan memberikan bantuan benih, memberikan pupuk dan juga alat pertanian, begitu. Pak Presiden juga sudah memerintahkan agar hak-hak ahli waris bagi korban yang meninggal dunia ataupun hilang juga harus disegerakan, harus direalisasikan kepada para ahli waris, begitu. Dan kita sekarang menatap masa depan bahwa ada kekurangan, kita evaluasi, kita pemerintah introspeksi, tetapi percayalah bahwa komitmen Bapak Presiden Prabowo terhadap penanganan bencana di 3 provinsi ini kuat. Oleh karenanya besok Bapak Presiden kembali hadir ke Aceh, beliau akan memastikan bahwa semuanya berjalan optimal. Kami dari pemerintah pusat memohon dukungan doa dari rekan-rekan semuanya, dari masyarakat Indonesia, agar semua diberi kesehatan, agar semua diberi kekuatan, dan pahlawan-pahlawan kita, baik pahlawan-pahlawan listrik, pahlawan telekomunikasi, pahlawan penyaluran kebutuhan logistik, semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyalurkan tugas-tugasnya, begitu. Baik, terima kasih Mas Timothy. Saya tutup diskusi malam hari ini. Bencana tak bisa dihindari tapi bisa diantisipasi. Masalahnya bukan pada alam tapi pada seberapa cepat kita belajar darinya. Karena belajar dari bencana berarti memastikan ia tak berulang dengan alasan yang sama. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.